ketika saya renungkan firman Tuhan, saya kasih judul The Beauty of Love. Indahnya cinta, keindahan cinta. Tidak ada yang namanya cinta itu buruk. Betul nggak? Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri di kitab Lukas, kata teman saya, kitab Lukas itu adalah kitab yang paling indah. Nah, itu teman saya itu yang ngomong itu. Kitab Lukas adalah kitab yang paling indah, dan di situ Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Betul nggak? Hukum yang terutama yang ada di dunia ini adalah hukum kasih, hukum cinta. Terutama Tuhan ngomong, pertama cinta kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua cinta kepada sesama. Dan itu Tuhan yang ngomong bagi setiap kita. Dan hari ini saya ngomong hukum cinta ini, ngomong tentang kasih ini. Saya lebih spesifiknya mau ngomong tentang di dalam keluarga, hubungan antara suami dengan istri. Ya, bukan pacar ya, suami dengan istri. Kalau pacar cinta itu kelihatan selalu indah, enggak pernah enggak indah. Kalau suami istri buat saya belum tentu, ada yang belum tentu. Kalau pacar kelihatannya indah terus, ya kan? Kalau suami istri belum tentu. Tapi saya hari ini saya mau, ketika saya lebih banyak sharing nanti saya walaupun ada firman Tuhan, tapi saya mau setiap kebenaran firman Tuhan itu nanti aplikasikan, amalkan itu dalam kehidupan pernikahan bagi yang sudah menikah suami dengan istri. Ya, kalau yang belum menikah, yang mau menikah juga saya doakan supaya ini terjadi. Yang enggak mau, ya enggak bisa gitu kan. Ini saya khotbahnya tentang keluarga suami dengan istri gitu kan. Ya, tapi paling enggak yang masih bujang, masih lajang, ini akan memperlengkapi kita semua nanti. Kalau yang tadi ya, yang pengen menikah kayak gitu ya. Nah, saya ingat kayak gini, salah satu elemen, salah satu unsur yang paling penting di dalam sebuah pernikahan adalah kasih, adalah cinta. Setuju dengan saya? Setuju? Kelihatannya kok masih ragu-ragu dengan saya. Itu unsur yang paling penting, yang terpenting Tuhan tentunya. Tapi salah satu unsur yang penting itu adalah cinta, itu kasih. Kenapa? Saya ingat ya, ketika saya menikah diberkati di gereja ini. Sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu, yang sudah menikah di tempat ini, yang juga sudah diberkati di gereja Marsharon ada nggak? Bisa angkat tangannya tinggi-tinggi? Oh lumayan banyak. Kan ngisi kuesioner kan? Ada salah satu pertanyaannya yang kayak gini. Kenapa Anda mau menikah dengan pasangan Anda? Kira-kira kayak gitulah. Alasannya apa? Kok mau menikah dengan orang ini gitu? Betul ya? Atau cuman saya aja yang zaman dulu? Bener ada kayak gitu kan? Saya mau tanya jawabannya apa saudara? Lu rahasia, Nana rahasia, yang lainnya, apa jawabannya? Hah? Lu tadi lo yang angkat tangan itu lo jawabannya apa? Waktu saya ini berlalu juga cepet lo, saya harus kebut ini. Pasti jawabannya pasti macam-macam buahnya. Ada yang ngomong, oh iya, karena dia orangnya perhatian, baik hati, betul nggak? Ya kan? Ada yang ngomong, oh iya, soalnya dia anaknya orang kaya. Ada. Ya, waktu saya ngisi waktu itu ya, waktu saya ngisi ya sama pacar itu kan belum jadi istri gitu kan, sudah tunangan gitu, dia bingung, dia tanya tanya sama saya gini, apa jawabannya apa? Gitu. Saudara ngalami gitu nggak? Hah? Ragu. Terjebak soalnya istri saya waktu itu. Stand up comedy jadinya. Terjebak dia, jawabanmu apa? Loh ya saya ya bingung, dia tanya saya, "Loh kamu apa lo dalam hatimu apa?" Kan gitu kan. Betul enggak? Ya kan? Dia waktu tanya sama saya, "Kamu pengen tahu jawabanku?" Iya, dia. Ya saya jawab, loh ini jujur loh, Bapak Ibu. Ya saya jawab, cinta gitu kan. Loh. Terpaksa juga loh. Ini mau sungguhan itu yang saya jawab. Terus dia mikir, oh iya ya gitu kan. Loh itu kan yang paling penting. Ya lain lagi loh, kalau Bapak Ibu waktu itu menikah punya motivasi yang lain ya saya nggak tahu loh. Makanya saya ingat-ingat ketika saya renungkan ini, iya ya. Apa yang paling penting di dalam pernikahan kita? Kenapa kok aku mau sama orang yang kayak gini ini? Cinta. Dulu waktu masih pacaran bisa. Tapi pada waktu menikah kadang cintanya itu kadar cintanya buat saya ya. Saya enggak doakan ini terjadi di antara kita semua, tapi kita belajar. Di dalam pernikahan kita harusnya cinta itu semakin hari semakin besar, bukan semakin berkurang kadarnya. Bukan cuma pada pacaran itu full 100%. Setelah menikah tambah nyusut, habis. Bisa defisit malah ngutang gitu kan. Loh ya ada yang ngutang ada. Harusnya pernikahan kita semakin dewasa, cinta itu semakin besar. Amin. Makanya hari ini
Saya ngomong ya, saya lagi dalam pernikahan, hubungan antara suami dengan istri. Cinta itu harus semakin hari semakin dewasa, semakin besar kepada pasangan kita. Amin. 1 Korintus 13 ayat yang kelima dan ketujuh. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan, coba baca sama-sama ini kalimat berikutnya apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Diulangi lagi dengan keras. 1, 2, 3, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian lanjutnya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana kita bisa menikmati keindahan cinta itu dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya, di dalam pernikahan kita. Yang tadi saya sempat katakan, ya praktekkan cinta itu, aplikasikan cinta itu. Nah, lewat ayat ini saya mau bagikan 3 hal. Bagaimana kita bisa mempraktekkan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan cinta itu. Bagi saya yang pertama, yang namanya cinta, pertama tadi saya suruh baca sama-sama, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Yang pertama kita bisa mengaplikasikan cinta itu ketika kita menjadi orang yang tidak egois. Jangan menjadi orang yang egois, saya katakan lagi, jangan egois. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan ini tidak mudah. Ya, saya tulis dengan kata lain bisa kayak gini, Anda atau saya jangan terlalu banyak menuntut terhadap pasangan Anda. Ya, kalau berharap boleh, kalau punya keinginan terhadap pasangan boleh, tapi jangan menuntut. Ya. Karena yang menuntut itu tugasnya seorang jaksa, bukan Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jangan menuntut terhadap pasangan Anda. Anda boleh berharap maunya apa, Anda boleh punya keinginan. Jangan itu jadikan tuntutan terhadap pasangan Anda. Karena di dalam tuntutan itu ada yang selalu namanya dalam tanda petik pemaksaan kehendak pribadi kita. Makanya firman Tuhan tadi kenapa saya suruh baca ulang, supaya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ketika kita menuntut, itu selalu ada pemaksaan kehendak pribadi kita. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu semua di sini kan pasti sudah anak Tuhan, sudah orang Kristen. Biasanya orang Kristen itu pinter kalau pakai ayat gitu untuk ngomong sama pasangannya pinter gitu kan. Atau enggak usah ngomong pakai ayat lah, seolah-olah kayak gini. Ya, kita pakai alasan padahalnya mau memaksakan kehendak pribadi. Ya, ngomongnya kayak gini. Ini kan untuk kebaikanmu gitu kan. Bahasanya gitu. Padahal ya sebetulnya yang tahu hati kita sendiri. Kadang kita paksakan kehendak pribadi kita. Ya. Tapi firman Tuhan tadi katakan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kebaikan bersama. Di sisi yang lain ketika ada tuntutan itu sebenarnya kita nggak peduli atau kita nggak mengerti dengan persoalan ataupun perasaan yang ada. Ya, kesulitan pasangan kita nggak peduli, nggak urus, pokoknya yang terjadi harus yang aku mau. Betul nggak Bapak Ibu? Dan saya berharap hari ini daripada kita menuntut, lebih baik ya, suami-suami atau istri-istri atau bakal nanti calon suami calon istri, berikan perhatian yang tulus kepada pasangan Anda. Jangan tuntutan-tuntutan yang engkau berikan kepada mereka. Ya, karena orang yang selalu dituntut itu biasanya merasa nggak dihargai, merasa nggak dipedulikan, nggak merasa diperhatikan ketika Anda tuntut itu. Ya, saya bisa ngomong kayak gini, saya ini belajar. Ya, saya ini belajar. Dan buat saya juga kayak gini, tuntutan itu akan selalu mendatangkan tekanan. Betul nggak? Merasa tertekan, dituntut itu tertekan. Ujung-ujungnya down, kok aku salah terus. Bener nggak? Kalau merasa salah terus, ujung-ujungnya ada lagi sensitif. Ngomong sedikit, ngamuk kamu itu gitu kan. Bener nggak? Kalau kita selalu menuntut pasangan kita ketika kita komunikasi, selalu sudah ada perasaan was-was karena nggak dihargai, nggak mau peduli. Intinya dituntut yang di sini, kok aku tambah, dulu pacaran lo nggak kayak gini, sekarang menikah kok beda. Ya. Saya belajar, Bapak Ibu. Ya, pernah suatu saat saya buat di rumah lagi buat pantry. Pantry itu, ini saya cerita pengalaman saya, tapi
Saya nggak berharap, bukan pengalaman ini yang jadi kebenaran, tapi kebenarannya tetap Bapak Ibu nggak boleh egois, nggak boleh punya kepentingan pribadi, jangan tuntut pasangan Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika bikin pantry itu dapur kering Bapak Ibu, bikin pantry itu karena istri saya itu kan sudah nggak kerja, bukan karena sudah tua pensiun gitu ya Bapak Ibu. Memang sensi ya, betul sensi. Kita doa dulu aja supaya pendetanya kayak sensi. Dia buat pantry itu karena dia punya hobi baru, baking gitu, buat inilah kue-kue gitu, kue-kue kering apa, buat roti, ya, bikin pantry, kemudian beli apa? Oven ya, beli ovennya lumayan cukup besar. Nah, ketika bikin pantry itu ya sudah ada interior desainnya, sudah didesainkan gambarnya apa. Nah, biasanya oven itu kan selalu ditaruh kalau misalnya kalau ditaruh itu kan biasanya misalnya ini meja gini kan, oven itu kan biasanya di bawahnya meja gitu. Betul ya? Yang nggak ngerti nggak apa-apa saya kasih tahu. Biasanya ada di bawahnya meja, masuk sama mejanya itu sekalian. Ya, dan sudah didesainkan itu sama yang interior desainnya yang nanti akan bikin mebelnya gitu. Ya saya seneng aja, sudah pokoknya sudah setuju, bagus gitu. Kemudian istri saya ngomong gitu, itu ovennya jangan ditaruh situ, ovennya taruh di atas meja aja. Kalau tadi di bawah meja, ini minta ditaruh di atas meja. Loh ya saya ngomong, ya kan saya dulu juga lulusnya interior design gitu. Loh aneh toh, antik toh, masa oven ditaruh di atas meja, ya jelek toh. Meja bagus-bagus kelihatan bersih lurus rata, tiba-tiba atasnya ada ovennya gitu kan. Lah kan mubazir gitu, bisa ditaruh barang lain juga dilihat pasti indah, pasti bagus gitu. Ya dia ngomong pokoknya taruh di atas. Lu jelek pokoknya, saya nggak mau pokoknya, intinya gitu ya, ini pemaksaan kehendak pribadi Bapak Ibu. Ya. Dengan alasan itu tadi, nggak ada itu antik itu nanti diketawain orang gitu-gitu ya. Pokoknya sampai akhirnya mebelnya jadi dibawa pokoknya gitu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hamba Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu. Wakil Tuhan. Suami itu juga wakil Tuhan Bapak Ibu. Seneng lihat tadi Bapak Ibu. Jadi pokoknya ovennya dibawa gitu. Ya belum lama pokoknya hari itu, terus dia pokoknya dia itu nggak setuju gitu. Dia nggak setuju. Terus saya berargu sama dia gitu. Ya nggak bisa toh, ya jelek toh. Dia ya sedih lah ya, dia sedih apa ya, saya nggak tahan gitu. Kenapa? Akhirnya saya agak melunak gitu. Kenapa gini. Terus dia ngomong, yang minta bikin pantry itu loh aku, itu kebutuhanku, aku yang mau buat roti, buat pastry itu yang minta aku. Kok kamu melok-melok itu lapo gitu kan bahasa Jawa. Ya kan? Ya terserah aku tuh, aku mau di mana kan terserah aku. Masih, lu ya jelek toh, nanti orang kalau datang ke rumah lihat, kan nanti yang malu kan ya aku juga gitu kan. Walaupun kamu nggak malu, aku malu gitu kan. Pokoknya dia gitu ya, karena seperti itu ya sudahlah, tak turutin. Ya, panggil tukang mebelnya lagi. Bukan untuk pindah pantry-nya, tapi yang bolong itu loh, nanti kelihatan jelek itu loh. Kan dipindah ovennya itu kan, di atas gitu kan. Akhirnya pokoknya diakalin, dikasih pintu. Di atas ovennya, di atas meja. Ovennya di atas meja. Saya itu langsung gatel gitu, mata saya itu gatel. CLE. Jujur ya Bapak Ibu ya. Jelek gitu, mengganggu, kayak gak bisa los gitu, gak kayak jalan tol gitu. Jelek gitu. Ya. Saya ngomong lagi, kan masih bisa toh, itu pintu kan bisa dicabut lagi, dimasukkan, dipindah lagi kan bisa kan, argue lagi kan. Jelek kalau gini-gini. Terus dia itu ngomong gitu kan. Ya tadi kalau dia masih ngomong gitu loh, yang pengen buat pantry itu kan untuk kebutuhanku gini. Terus dia itu ngomong gitu. Kamu tahu? Ya. Bukan cuman itu sih, waktu itu juga sini dulu aja. Pokoknya dia bilang kayak gini. Kamu tahu kenapa aku minta di atas? Ya bener, kalau secara
Semua itu di bawah bagus apa gini. Kalau itu ndek bawah, aku itu kalau baking itu perlu bungkuk-bungkuk gini loh. Boyoken. Loh kan saya enggak tahu itu Bapak Ibu. Ini kok senyum-senyum terus. Sukacita kelihatannya ya. Boyoken dia ngomong kayak gitu, yang enggak ngerti boyoken tanya yang ngerti gitu. Ya. Dia ngomong panjang lebar saya, iya ya. Ini aku masih umur berapa nanti kalau sampai aku baking 5 tahun. Aku ya sudah ngomong gitu. Ya benar juga ya. Akhirnya saya baru bisa menerima kayak gitu. Ya saya bisa terima. Kemudian lagi masih banyak hal gitu kan. Misalnya itu di atas meja gitu. Itu kan atasnya granit gitu kan. Atasnya granit ketika dia bikin. Kan pasti kotor kan, nggak mungkin bersih gitu kan. Kadang-kadang bercak gitu, ngeflek gitu, ada cairan gitu, entah air atau apa gitu. Saya biasanya langsung saya suruh lapin gitu. Ya, kenapa? Karena kalau granit marmer itu nggak dilapin, nggak dibersihin segera, itu ngeflek itu, hilangnya sulit. Saya ngomong lagi, akhirnya keluar kata-kata profetik dari dia sampai saya yang bertobat Bapak Ibu gitu kan. Ini pentrinya siapa sih? Rasanya aku nih kok tertekan kena kamu gini nih. Bapak Ibu puas ini. Pasti dilanjutkan khotbahnya. Saya belajar sungguhan. Makanya tadi saya katakan bukan kepentingan diri sendiri. Tetapi kebaikan bersama. Karena ketika saya mulai menuntut, saya nggak peduli, saya nggak ngerti perasaannya dia. Kalau dia nggak ngomong seperti itu, saya nggak akan bertobat Bapak Ibu. Ya, saya nggak ngerti. Makanya ketika saya ngomong tadi, ya mungkin ketika saya ngomong dia merasa down, kok serba salah terus saja. Oh yang pengen itu loh aku, kok kamu melok aja. Tapi sekali lagi tadi saya sempat ngomong, ya bukan kita nggak boleh punya keinginan, kita nggak boleh punya pengharapan. Boleh, yang nggak boleh tuntutan. Ya bedanya apa? Ya cara penyampaian kita kepada pasangan kita kalau kita nuntut sama punya harapan. Ya bagi saya seperti ini. Ya keinginan dan harapan itu ya bisa di-sharingkan kepada pasangan kita. Ya ketika kita sharing dengan pasangan kita akan sampai yang namanya kata sepakat. Kalau ada punya harapan, punya keinginan, ngomong sama pasanganmu, sharing. Ujung-ujungnya punya kata sepakat supaya itu nanti bisa terjadi. Kalau tuntutan yang terjadi apa? Pokoknya yang aku mau yang harus terjadi. Betul nggak? Itu tuntutan, kayak saya tadi, nggak mau tahu saya pokoknya harus di bawah. Soalnya lihat di atas itu mataku gatel terus. Sekarang walaupun itu oven di atas mata saya enggak gatel Bapak Ibu. Saya tahu karena untuk kepentingan bersama. Bukan tuntutan yang terjadi. Di dalam sharing juga ada kebaikan bersama. Kalau tuntutan ya jelas firman Tuhan tadi katakan kepentingan saya. Belajarlah saling mengerti, belajarlah saling memahami ya. Dan di dalam sharing itu selalu ada sukacita. Makanya mata saya enggak gatel lagi. Sukacita. Kalau di dalam tuntutan tegang terus gitu kan. Lihat itu saya ya gatel, yang sana ya juga ya gatel gitu kan hatinya gitu kan. Belajar sharingkan itu, enggak apa-apa, it's okay. Ya. Dan bagi saya kayak gini, ketika kita sharing, ujung-ujungnya itu enggak boleh rebutan. Karena pada dasarnya adalah kepentingan bersama. Kalau kita sharing, ujung-ujungnya adalah kebaikan ataupun kemajuan bersama. Amin. Kalau tuntutan ujung-ujungnya pasti kecewa, pahit, sakit hati. Jangan itu yang terjadi di dalam pernikahan kita. Makanya kalau kita punya kasih, kita punya cinta, jangan bawa kepentingan pribadi. Walaupun mungkin engkau punya keinginan ataupun harapan apa, itu terjadi paling enggak bukan karena tuntutan, tapi karena sharing. Ya, dan kalau itu yang terjadi, pasangan pasti enggak akan merasa dirugikan. Betul nggak? Tapi kalau karena tuntutan itu pasti nahan di sini itu, kecewa, sakit hati. Ya. Biarlah kita jadi, kalau engkau suami, jadilah suami yang nggak egois. Kalau engkau istri, jadilah istri yang nggak egois. Lihat, bukan untuk kepentinganmu pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan bersama. Amin. Dalam pernikahan haruslah selalu ada kerelaan untuk berkorban karena mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri. Sedangkan pemaksaan kehendak selalu menciptakan persoalan-persoalan yang baru.
Belajarlah untuk merelakan diri Anda untuk berkorban demi kebaikan bersama. Amin. Jangan jadi orang yang egois, jangan bawa kepentingan pribadi, jangan paksakan kehendak. Ujung-ujungnya tadi saya katakan kecewa dan sakit hati. Jadilah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan pasangan Anda, memahami, menghargai, dan itu akan terus berlanjut sampai maut memisahkan. Nggak mudah itu. Saya bisa ngomong kayak gini, saya belajar juga. Ya. Yang kedua, saya harus cepat Bapak Ibu. Nanti saya kena eval nanti. Yang kedua kasih itu ayat 5 tadi juga dikatakan kayak gini. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak mendendam itu ya. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Saya kasih poin yang kedua dari ayat ini. Belajar untuk mengapresiasi pasanganmu. Karena setiap kita ini gak ada yang sempurna. Kita pasti punya kelemahan dan kekurangan. Kita juga punya kelebihan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan simpan itu kesalahanmu. Kalau kita tahu setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Jangan ungkit-ungkit itu. Jangan simpan itu, jangan dendam. Kamu itu memang dari dulu gak berubah-berubah. Saya itu sering loh digitukan sama istri saya itu. Sungguhan. Ngaku Bapak Ibu di sini supaya Bapak Ibu tahu, pendeta juga masih kayak gitu, punya kelemahan, punya kekurangan. Ya, kadang saya sorry. Pertama sorry, ya nggak apa-apa. Lagi kesalahan yang sama, sorry. 2 kali loh ya, 2 kali gitu kan. Kesalahan yang sama, gak bertobat-tobat, gak berubah-berubah gitu kan. Bagi pria kadang sorry itu sudah merendahkan hati itu kan. Lu sungguhan itu bagi pria gitu. Aku dia mau berubah tapi ya ini angel, bukan gak mau. Karena itu sudah habitnya dari sana gitu kan. Sudah bawaan dari kecil gitu kan. Wes sorry ini sudah gitu kan. Setiap kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Ya. Tapi percayalah. Tadi ngomong firman Tuhan, percaya segala sesuatu. Doakan, supporten. Gitu kan. Bukan malah tambah dimarahin gitu kan. Saya enggak lagi jelekin istri saya loh ya. Nanti pas ketemu istri saya tadi dijelekin enggak. Ini cerita apa adanya. Ya, ini cerita apa adanya saya ini. Ya, saya tanya dulu. Yang menikah siapa? Angkat tangan. Yang menikah. Nah, kapan terakhir kali Anda mengapresiasi pasangan Anda? Coba diingat-ingat kapan? Ada yang ingat? Coba ngomong sama saya, ada? Ada? Loh yang menikah tadi itu loh, ayo. Waktu saya keburu habis ini saya harus cepet. Atau gini, kapan terakhir kali marah-marah sama pasangan? Ingat? Oh, lebih ingat pasti lebih ingat. Pasti lebih ingat saya. Pasti gitu kan. Ya, bagi saya kayak gini. Ya, kita harus sesering mungkin mendukung dan memuji pasangan kita. Apresiasi itu ngomong saling dukung, puji pasangan. Ya. Mujinya yang tulus loh ya, jangan karena pengen sesuatu terus muji. Itu itu agak gak beres, itu agak gak bener itu. Ya, ketika pujian Anda berikan, ya pujian yang tulus Anda berikan kepada pasangan, sesungguhnya pasangan Anda tahu bahwa Anda menghargai bahkan untuk hal-hal kecil yang sudah dilakukan. Ya kan? Ketika istri memasak buat suami, ucapkan terima kasih. Ya kan? Hal yang simple. Kadang kita, ya biasa kerjaannya dia memang masak no aku kok ya. Ngomong terima kasih apa susahnya gitu kan. Belajar kayak gitu. Ya, ketika kita belajar support, dukung seperti itu, saya percaya kok dia akan merasa dihargai. Pasangan kita akan merasa, beruntung ya aku dapat kamu ya. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Apresiasi, support, dukung pasangan Anda. Pernah suatu ketika, berapa bulan yang lalu, saya lupa kira-kira 5 atau 6 bulan yang lalu, saya di WA oleh salah satu anak pengembalaan saya. Sekarang sudah tidak di gereja Marsharon sih, sudah pindah gereja. Dia minta saya untuk memberkati tempat usahanya, lebih tepatnya usaha daripada istrinya. Ya, saya kaget juga
istrinya bisa, jadi gini, tempat usaha itu dia dirikan butik pakaian-pakaian pesta gitu. Saya kaget waktu dia WA saya minta diberkati itu, dia ngomong kan tempat usaha punya butik yang baru kayak gitu. Dan ketika saya hari H saya sampai di sana, saya tanya sama dia kok bisa mendirikan butik ini gitu kan, dengan background latar belakang yang berbeda gitu kan. Gurunya apa? Istrinya ini adalah guru piano, guru musik. Sedangkan suaminya kerjaannya beda lain gitu kan. Dia ngomong, dia cerita sama saya, aduh kok nggak mudah. Ketika mendirikan butik ini nggak mudah. Tapi yang saya ingat berkali-kali dia ngomong gini, aku selalu support, aku selalu dukung, ya istrinya itu, ya selalu support, aku dukung. Bahkan ketika harus beli kain di Jalan Selompretan itu, ada daerah utara, aku rela anterin kok. Kalaupun tidak nemu keliling tak anterno. Bahkan ketika nyari borci, yang nggak ngerti borci berdoa aja, enggak apa-apa. Yang kecil-kecil lah pokoknya pernak-perniknya itu loh, ya. Bahkan harus nyari ke sini-sini. Dia rela bukan tinggalkan kerjaannya, tapi ya apa ya, pokoknya ditinggalkan sebentar, dia support itu. Ya. Dari mulai yang enggak punya cita-cita untuk punya butik, enggak punya keahlian, yang saya dengar dari sharing-sharingnya dia cuman berulang kali sampai dia nangis, aku support istriku, aku dukung istriku. Ya. Saya ngomong seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita punya kasih kepada pasangan kita, ayo dukung, support, apresiasi. Bukan cuma istri tapi suami juga, pasangan Anda. Jangan malah, makan itu tak omongi Kak Isa. Angel omongan. Loh kalau memang salah enggak apa-apa dibilangi, tapi ngomongnya yang benar. Tapi poin saya, hargai mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau tadi saya ngomong teman saya ini tadi, anak pengembalaan ini. Saya lihat juga bukan hal yang mudah ya. Dia rela berkorban yang tadi saya katakan. Dia rela berkorban dengan hati yang tulus. Berjuang sama-sama. Saya kaget ketika dia dirikan itu, tempatnya lumayan cukup besar. Ya, cukup besar itu butiknya, saya sampai nggak nyangka gitu kan. Ini guru piano, nggak pernah punya background untuk jadi fashion designer. Sampai dia buat gaun-gaun pesta gitu banyak. Dia ngomong perjuangannya nggak mudah kok, tapi aku selalu support. Saya percaya apalagi kita punya Tuhan, kalau kita support pasangan kita, sesuatu yang kau harapkan, sesuatu yang kau impikan, itu pasti akan terjadi. Tuhan akan menggenapi dalam kehidupan Anda. Amin. Yang terakhir, sudah merah soalnya Bapak Ibu, harus segera lebih cepat lagi. Yang ketiga, poin yang pertama dan kedua bisa terjadi kalau ada poin yang ketiga ini. Komunikasikan itu dengan baik. Makin tinggi level komunikasi, makin dalam relasi tersebut. Di sini akan terjadi berbagi perasaan, pengalaman, dan juga cita-cita. Saling mengenal dan memahami hingga ke isi hati masing-masing. Saya mau ngomong kayak gini, yang saya bacakan barusan, komunikasi itu bukan cuma sekedar komunikasi, kamu sudah makan belum? Bukan. Komunikasikan dengan yang baik. Saya percaya semakin kita usia pernikahan kita semakin dewasa, harusnya komunikasi yang terjadi itu dari hati ke hati, heart to heart. Ya, bukan cuma sekedar basa-basi. Ya, ketika saya pelajari ada 5 level komunikasi sih, tapi saya nggak jelaskan itu. Tapi poin saya kayak gini, semakin komunikasi kita terjadi dari hati ke hati, itu artinya relasi kita, kedekatan kita itu semakin dekat. Kita bisa berbagi perasaan. Kita bisa berbagi pengalaman, cita-cita dan lain sebagainya karena engkau mengenal pasangan Anda. Ya. Dan itu harus dibangun terus secara intens supaya apa? Bisa saling percaya, bisa saling membuka diri. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika engkau bangun komunikasi yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, maka engkau bisa saling percaya dengan pasanganmu, engkau bisa saling membuka diri. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi, maka pernikahan yang sukses itu akan terjadi. Amin. Ya. Kalau misalnya, ini saya belajar banyak juga kalau ngomong komunikasi Bapak Ibu. Ya. Ketika pasangan kita ngomong, dengarkan itu baik-baik. Ya, terutama buat para pria. Ya, saya ngomong kayak gini terutama buat para pria. Kalau istrimu ngomong,
tutuplah mulut Anda, buka telinga Anda lebar-lebar. Bila perlu enggak usah komen. Ya, saya belajar sungguhan. Ya, saya belajar supaya enggak komen. Hargai dan hormati ketika pasangan Anda itu ngomong. Dengarkan dengan seksama. Ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kadang ketika saya enggak tahu ya, apa ini saya sendiri atau yang pria-pria suami-suami juga sama, saya enggak tahu. Ketika istri ngomong, habis cerita langsung nimpali, harusnya itu kayak gini. Yang ngomong lagi harusnya gini. Saya kasih tahu. Istri Anda enggak butuh saran, enggak butuh pendapat. Istri Anda lebih pinter dari Anda. Karena istri Anda itu penolong Anda yang perlu ditolong. Yang ngomong firman Tuhan bukan saya. Supaya tidak disalahkan saya. Enggak, istriku lebih pintar aku daripada istriku. Enggak, itu yang ngomong firman Tuhan. Istri itu penolong, yang butuh ditolong siapa? Lah, langsung yang ngomong istri-istri langsung suami. Dengarkan suami-suami, bukan saya yang ngomong. Ya. Kadang cuman butuh didengar. Kalau kita yang ngomong, itu baru kita butuh ditolong, bukan butuh didengar. Kalau suami yang ngomong butuh ditolong. Amin suami? Nah, gak ada yang merasa gengsi gitu kan. Komunikasikan dengan baik. Ya. Dan itu belajar mulai dari hal-hal yang kecil tadi saya ngomong. Level yang paling rendah sekalipun sampai level yang jauh lebih tinggi. Supaya engkau tahu apa yang ada, perasaan yang ada dalam hati pasangan Anda. Kalau ini tidak bisa terjadi, ya, poin 1 nomor 2 itu juga akan susah buat kita. Belajarlah komunikasikan itu dengan baik sampai engkau tahu apa yang ada di dalam hati pasangan Anda. Biar lebih cepat lagi, saya sharing aja ya. Nanti berbahaya buat saya gitu kan. Saya mengeval diri saya sendiri nanti. Saya sharing aja. Ini sama, kalau tadi pantry, ini saya lagi buat kamar tidur utama buat saya gitu. Sama istri saya, waktu itu renovasi. Kemudian saya lupa, saya pernah cerita di sini enggak ya, tapi enggak apa-apa ya, saya cerita lagi. Saya harus pindah kamar, di kamar yang lain karena kamar tidur saya lagi direnovasi. Sementara itu istri saya di atas ranjang, dia lagi asik pokoknya main game gini-gini. Saya duduk di bawah lantai. Loh, bukan karena Tuhan sama hamba loh Bapak Ibu, jangan salah. Nanti kira jongosnya saya. Ini enggak enak soalnya ketawanya nanti. Saya sementara di bawah, saya lagi pilih-pilih wallpaper. Ada buku wallpaper itu kan besar, tebel-tebel banyak gitu. Saya lagi pilih-pilih. Itu wallpaper nanti yang akan kita pakai di kamar tidur saya gitu, kamar tidur kami gitu kan. Kamar tidur kami saya lagi pilih-pilih, ini bagus ya, lagi ini bagus ya. Kemudian dalam hati ngomong, kan itu kamar kan bukan cuma kamar saya, kan kamar kami berdua. Ya, jadi saya ajak istri saya gitu kan. Han, ayo Han, pilih wallpaper Han. Dia diam aja main game aja ya. Sementara saya masih lihat-lihat bukunya gitu. Dia diam aja. Tak pikir gak denger atau lagi asik main game gitu kan. Ya saya gak peduli pertamanya. Saya milih-milih lagi. Tapi dalam hati itu gak enak. Saya ngomong, ayo Han, pilih wallpaper bareng. Terus dia ngomong, ya gak apa-apa, koko yang milih. Dia bilang begitu. Puji Tuhan gitu kan. Saya tahu kalau dia yang milih gitu kan. Wah ini seleranya beda pasti, ya itu tadi mata gatel gitu loh, kurang lebih kayak gitu kan, Tuhan gitu kan. Tapi di sini tuh enggak enak dalam hati. Saya ngomong lagi, ayo Han, milih bareng kan, ini kamar-kamar kita, nanti kan ya kita yang di situ, band kamu ya juga nyaman, betah gitu kan. Enggak, percuma aku milih nanti, ya percuma enggak dituruti Mbak Koko. Waduh, aduh. Dia ngomong kayak gitu, saya ya tertusuk Bapak Ibu gitu kan. Aduh. Tapi dalam hati ya bener juga. Saya lanjut. Tapi di hati ini juga enggak enak. Ayolah, ayo. Pokoknya saya rayu-rayu gitu kan. Sampai akhirnya dia mau. Dia turun. Dia pilih. Begitu dia buka buku pertamaku, ini bagus. Dalam hati welek ngono kok. Ini musibah gitu kan. Aduh. Elek kok bagus. Tak tunjukno ini loh Han, bagus. Dia enggak elek. Aduh.
Makanya terus pokoknya ya tak biarin, ya sudah wis, kamu milih yang bagus yang mana gitu kan. Ya milih, ketemu beberapa gitu ya, ya lumayan cukup banyak. Saya juga sudah milih, ketemu beberapa banyak. Terus akhirnya pokoknya dia ngomong, kok ini bagus, oh enggak, aku enggak suka. Ya akhirnya diabaikan dia. Sebaliknya juga sama, ketika saya tunjukkan pilihan saya, dia enggak suka, ya sudah diabaikan. Sampai satu titik ketemu itu, ya, ketemu yang dia suka dan saya suka. Dan itu masih cukup lumayan cukup banyak. Sampai akhirnya mengkerucut, enggak mungkin kan yang kita seneng semua dipasang di kamar semua kan, jadinya kan ya lucu kan. Kan harus milihnya kan juga, ya itu akhirnya kita pilih maksimal 2 gitu sampai akhirnya ketemu. Ya, saya bukan cerita milih wallpapernya enggak, buat saya kelihatannya ini adalah hal yang simple milih wallpaper. Tapi di sekarang ini anak saya sudah SMA 2, sama milih kuliah, mau kuliah di mana. Itu kan bukan cuma sekedar milih kuliah. Ya kan? Persiapan uangnya dan lain sebagainya. Ya, kan jangan salah nangkep ya Bapak Ibu, saya ngomong kayak gini harus komunikasi. Ya kan? Masa depan anak dan lain sebagainya. Intinya komunikasikan dengan yang baik, jangan paksakan kehendak tuntutan. Aku pokoknya pengen anakku di sini. Yang sementara yang di sini ndak iso, sing bayar sopo, sing bayar aku kok karepmu dhewe ya. Ya gak iso tuh. Ya, sama maksud saya tadi, makanya poin 1 dan 2 bisa terjadi ketika Anda punya komunikasi yang baik. Dan itu dari dalam relasi yang engkau benar-benar saling percaya, engkau bisa terbuka apa adanya. Dan kalau itu yang terjadi, ya belajar untuk tidak memaksakan kehendak, ya support, dukung. Saya percaya pernikahan Anda akan melihat keindahan cinta, keindahan kasih di dalam keluarga Anda. Amin. Dan itu tidak mudah. Ya. Teladan yang saya ngomong, teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Dia sudah relakan dirinya, dia sudah korbankan dirinya. Karena dia begitu mengasihi kita. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, harusnya Anda bisa rela berkorban. Untuk pasangan Anda selalu ada kerelaan untuk berkorban. Kalaupun Anda memberikan pujian yang tulus. Jangan karena muji, tak beli notas dhisik rek supaya aku bisa beli mobil. Kan ada yang pria-pria kayak gitu kan. Ya kan? Pujilah dengan yang tulus. Ya. Dan itu dimulai dengan komunikasi yang baik. Amin.